ada 4 komoditas yang menjadi unggulan di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, yaitu udang, kemudian lobster, rumput laut, dan kepiting. Dan 2 di antaranya, yaitu lobster dan rumput laut, kebetulan dikembangkan di balai-balai perikanan budidaya laut, termasuk di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung. Khusus untuk rumput laut, ada beberapa inovasi atau terobosan yang kami lakukan di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, yaitu yang pertama adalah perbaikan kualitas atau mutu dari bibit rumput laut. Ini sudah dilakukan lebih kurang 5 tahun, dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya bekerjasama dengan Biotrop untuk mengembangkan bibit rumput laut ini. Dan khusus untuk bibit rumput laut ini dikembangkanlah bibit rumput laut hasil kultur jaringan, khususnya untuk spesies Capapicus alvarezi. Jadi ini merupakan terobosan atau inovasi yang luar biasa untuk meningkatkan kualitas bibit rumput laut di Indonesia. Tugas yang kami emban di lab ini adalah menghasilkan plantlet rumput laut untuk ditanam di perairan. Plantlet yang kami hasilkan itu sekitar 1.000 sampai 5.000 gram per siklus, jadi per 5 minggu aklimatisasi. Plantlet ini adalah bibit rumput laut muda yang akan ditanam di perairan, jadi itu menjadi bibit rumput laut. Jadi plantlet yang ditanam di perairan itu harus plantlet yang dalam kondisi baik, jadi pertumbuhannya baik, percabangannya banyak. Kemudian setelah ditanam di perairan sendiri, kondisinya juga harus perawatan setiap hari. Maksudnya kita mengecek ada hama atau tidak di situ. Kemudian plantlet sendiri itu juga tergantung pada kondisi lingkungan di perairan, jadi nutrisi yang ada di perairan itu. Untuk inovasi kami melakukan percobaan dengan berbagai jenis hormon, jadi berbagai jenis zat pengatur tumbuh. Jadi biasanya yang dilakukan adalah yang digunakan adalah IAA dan BAP, dan kami tambahkan juga sekarang kami gunakan ada NAA dan 2,4-D, 24D. Selain itu kami juga sudah melakukan berbagai perekayasaan mengenai jenis pupuk yang digunakan, kemudian durasi dari aklimatisasi itu sendiri, kemudian durasi dari pencahayaan, jadi gelap terangnya, itu juga sudah kami lakukan. Untuk menghasilkan plantlet yang berkualitas baik, jadi yang perlu dilakukan di laboratorium adalah yang pertama kita harus menjaga sterilitas dari plantlet itu sendiri. Kemudian kita juga melakukan pemilihan seleksi indukan yang baik untuk menjadi plantlet yang baik juga. Kemudian setelah kita lakukan penanaman di laut, kita juga harus mencari perairan yang memiliki nutrisi, mengandung nutrisi yang sesuai untuk pertumbuhan rumput laut tersebut. Selain itu juga perlu dilakukan perawatan harian yang rutin, yaitu kita mengecek keberadaan hama atau predator yang biasanya memakan rumput laut seperti ikan beronang dan penyu. Jenis rumput laut yang kita kembangkan di laboratorium kita adalah Capapicus alvarezi atau
familiar disebut rumput laut Cottony. Mengapa kita pilih itu? Karena rumput laut ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena dia menghasilkan kerajinan yang cukup tinggi. Hasil dari laboratorium kultur jaringan itu kemudian kita lakukan pengembangan di laut ya. Kita lakukan penanaman ya. Tadi kami sudah sampaikan bagaimana kami menanam menggunakan rombong kecil, kemudian diisi dengan rumput laut sekitar 50 gram atau mungkin sebelumnya masih sekitar 20 gram juga bisa ya. Jadi pada prinsipnya itu kita lakukan penanaman 2-3 siklus ya. Satu siklus rumput laut untuk di laut ini untuk yang baik menjaga kualitas itu adalah sekitar 3 minggu ya, 3 minggu. Jadi kenapa kita menggunakan rombong dan tadi di atasnya ditutup dengan cover untuk menjaga bahwa di laut ini sangat banyak predator ya. Ada itu dari penyu, kemudian dari ikan beronang. Jadi harapan kita bahwa rumput laut hasil kultur jaringan itu bisa kita tanam dengan baik, kemudian tidak terganggu ataupun dimakan oleh predator. Kemudian tahapan penanaman tadi kita lakukan pengikatan di frame karamba yang terbuat dari bambu, kemudian 2-3 siklus kita lakukan penanaman di wadah yang lebih besar ya, di rombong yang lebih besar. Ini juga masih kita tambahkan cover ya, karena memang di laut ini sangat banyak predator dan ini salah satu fungsi ataupun kunci untuk menjaga kualitas rumput laut ini tetap baik ya. Jadi pertumbuhannya baik, kemudian tidak terganggu oleh predator. Nah, kemudian dalam perawatan setiap hari kita lakukan monitoring ya. Kita setiap hari melakukan pengamatan dari pertumbuhan rumput laut ini dengan cara mengangkat kemudian membersihkan ya. Jadi pembersihan ini sangat kita perhatikan karena apa? Rumput laut itu memerlukan sirkulasi yang baik ya. Jadi kalau wadahnya itu kotor ya otomatis kualitas rumput laut ini kurang baik ya. Jadi monitoring itu akan selalu kita lakukan setiap hari dalam kurun waktu kita memproduksi bibit rumput laut kultur jaringan ini. Setelah kita lakukan pengembangan di rombong yang lebih besar, makanya kita akan lakukan adaptasi di pembudidaya ya. Setelah kita lakukan adaptasi di pembudidaya sekitar 2-3 generasi, baru kita lakukan pengembangan untuk skala yang lebih besar ya. Skala yang besar itu kita bisa memasok ke beberapa pembudidaya baik di Lampung maupun di luar Lampung. Dan inilah salah satu bukti support balai, support dari BBPBL Lampung untuk tetap menjaga kualitas dari bibit rumput laut tetap baik ya. Bahwa kita selalu mensupport para pembudidaya itu dalam mengembangkan rumput laut ini tetap melakukan usaha kebun bibit ya. Ini salah satu kunci keberhasilan. Jadi dalam melakukan budidaya biasanya kita berikan kepada mereka minimal 10% dari area yang dia kelola ini untuk melakukan usaha kebun bibit. Ini maksudnya apa? Supaya nanti pada saat semua waktunya dipanen, kita memiliki bibit-bibit yang masih baik ya. Nah, fungsi kami di BBPBL-nya adalah mensuplai kepada para pembudidaya yang melakukan usaha kebun bibit tadi ya, supaya dalam sepanjang tahun kita bisa mensupport mereka untuk memproduksi rumput laut ya. Para pembudidaya itu bisa memproduksi kebun bibit dengan outputnya adalah bibit yang bisa didistribusikan kepada pembudidaya lain, atau mereka melakukan pemanenan dengan rumput laut kering ya, rumput laut kering. Jadi semuanya kita support, hanya saja ada beberapa perbedaan ya. Untuk di kebun bibit sistem panennya kurun waktunya adalah selama 3 minggu ya.
3 minggu ataupun sampai 25 hari. Kemudian kalau digunakan untuk dikeringkan, biasanya waktu yang diperlukan adalah 45 hari. Bibit kultur jaringan ini memiliki sedikitnya 3 keunggulan. Yang pertama dari laju pertumbuhan, kemudian yang kedua dari kandungan karaginan kalau khusus untuk Cacaphaicus alvarezi, dan yang ketiga adalah ketahanan terhadap penyakit, khususnya ketahanan terhadap lingkungan. Jadi untuk laju pertumbuhan, penelitian yang sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh Biotrop dan juga Balai Perikanan Budidaya Laut Lampung, ternyata terbukti bahwa bibit kultur jaringan khusus untuk spesies Cacaphaicus alvarezi ini memiliki laju pertumbuhan hampir 2 kali lipat dari bibit konvensional, artinya bibit yang tidak dikembangkan melalui kultur jaringan. Ini cukup tinggi, saya pikir, capaian dari peningkatan pertumbuhan dari kultur jaringan ini. Kemudian juga dari kandungan karaginan dan juga gel strength. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa ada peningkatan sekitar 25% dari kandungan karaginan atau gel strength yang rumput laut konvensional. Dan juga yang ketiga adalah ketahanan terhadap penyakit. Ini juga terus dikembangkan untuk melihat seberapa jauh ketahanan dari bibit rumput laut hasil kultur jaringan ini. Terkait dengan produksi rumput laut di Indonesia, memang Indonesia termasuk salah satu eksportir atau produsen terbesar dari rumput laut dunia. Bahkan menurut data FAO beberapa tahun yang lalu, produksi Indonesia ini sekitar 60% dari produksi rumput laut dunia. Seperti kita ketahui bahwa rumput laut ini mempunyai manfaat yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Bahkan kita sehari-hari juga hampir selalu berkaitan atau menggunakan produk-produk yang memang bahan bakunya dari rumput laut. Ya, rumput laut ini memiliki manfaat yang luar biasa, baik secara ekologis, ekonomis, dan juga sosiologis. Jadi kalau kita lihat manfaat ekologis, menurut beberapa ahli lingkungan, rumput laut ini mempunyai manfaat untuk menyerap emisi karbon yang luar biasa. Jadi rumput laut ini dengan berbagai jenisnya, di Indonesia ada 555 spesies rumput laut yang ada di lautan. Ini rumput laut ini mempunyai kemampuan untuk menyerap emisi karbon. Bahkan tadi menurut penelitian ahli tersebut menyampaikan bahwa kemampuan penyerapan karbon dari rumput laut ini 2 kali lebih besar daripada hutan yang ada di daratan. Ini luar biasa manfaat dari rumput laut untuk ekologis ini. Dan seperti kita ketahui bahwa emisi karbon ini yang menyebabkan pemanasan global di dunia. Kemudian dari sisi ekonomi, tentu saja cukup banyak atau banyak sekali manfaat dari rumput laut ini. Produk rumput laut ini kalau kita golongkan dari manfaatnya atau dari zat aktifnya, dapat kita golongkan menjadi 3 bagian besar, 3 golongan besar. Yang pertama adalah karaginofit. Jadi ada rumput-rumput laut yang menghasilkan karagenan seperti spesies atau genus Eucherma, kemudian Cacaphaicus. Kemudian juga yang berikutnya adalah agarofit, yaitu golongan rumput laut yang menghasilkan agar. Ini salah satunya adalah Glacilaria yang juga banyak dikembangkan di negara kita. Kemudian yang ketiga adalah alginofit. Jadi ini adalah penghasil alginat, ini dari jenis-jenis Sargassum dan beberapa spesies yang lainnya. Dan itu ketiganya ini ada di Indonesia.
dari sisi sosiologis jelas bahwa rumput laut ini merupakan usaha yang banyak dikerjakan oleh masyarakat di pesisir. Jadi menghasilkan, menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pendapatan. Dan seperti kita ketahui bahwa tidak kurang dari 440.000 rumah tangga di Indonesia ini bekerja atau berusaha di bidang budidaya rumput laut ini. Dan ini memberikan penghasilan dan juga penghidupan yang cukup signifikan untuk masyarakat pesisir. Untuk rekan-rekan para pembudidaya rumput laut, saya sampaikan bahwa ini merupakan usaha yang luar biasa. Jadi seperti saya sebutkan tadi bahwa usaha bapak-bapak yang usaha rekan-rekan para pembudidaya rumput laut ini mempunyai jasa yang besar, tidak hanya secara ekonomis memberikan penghasilan dan juga menghidupi keluarga, tapi secara ekologis juga menjaga kelestarian alam, mengurangi emisi karbon, sehingga jasa dari budidaya rumput laut ini luar biasa.